Hai Kak, lagi ngapain? Ini loh, ngeliatin adik-adik ini main. Main apaan tuh Kak? Main congklak, asik deh. Oh, Udah mau pernah? ikut? Belum Oh, pernah. sini Kak, lihat sini Kak. Biar jelas Kak lihatnya Kak. Burung remat kan. Kak, mau kemana? Bawa ada apa tuh Kak? Ini mau buang sampah. Ih, jangan dibuang Kak, ini udah bersih lagi. Loh, kenapa? Ini barang bekas kan, mau dibuang? Iya, nanti banyak tikus loh. Ini bisa kita pakai kreativitas Kak. Oh ya? Kita bisa bikin ini permainan congklak kayak gini nih Kak. Boleh saya lihat? Nah, boleh ayo Kak, Oh, kita ya, buat makasih. Kak. Oke, tapi kita sapa dulu adik-adik sebelum kita beraktivitas. Oh, Supaya iya. adik-adik yang di rumah juga bisa ikut berkreativitas Oh, bersama iya. kita. Kita sapa dulu yuk. Baik. Shalom Shalom, adik-adik. Salam jumpa bersama kami dalam kreativitas Rocky. Di sini ada Kak Lendri. Kak Ronald. dan ada dua orang temanmu, ada Rema dan ada Kit. Dan tentu saja dengan Kak Oke di sini. Oke, adik-adik, kita akan berkreasi, kita akan membuat permainan tradisional seperti ini. Mungkin kamu mengenalnya dengan nama congklak. Atau mungkin ada lagi yang mengenal permainan tradisional ini dengan nama dakon. Ada juga yang mengenalnya dengan nama lumbung. Jadi beda daerah mereka menyebutnya lain-lain Kak. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, cekungannya ada 7 dan di sana 7 berarti 14 ya. Kita membutuhkan gelas bekas ini 14. Dan untuk lumbungnya kita butuh 2 buah mangkok. Oh, ini ada 3, kita bisa pakai 2. Nah, adik-adik sebelum kita membuat kreativitas ini, kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik di rumah sama-sama kita berdoa ya, bisa didampingin mungkin sama papa mama, sama kakak-kakak yang lebih besar supaya pada saat nanti kita menggunting dan sebagainya supaya tidak sampai terluka ya. Kita berdoa dulu yuk Kak Lendri, kita Ayo. berdoa. Ayo ikut kita berdoa, lipat tangannya Kak Lendri berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapak. Sebentar lagi kami mau melakukan kreativitas kami Tuhan, yaitu membuat pensil dan bermain congklak. Tuhan berkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, bahan yang kita butuhkan gelas bekas ini tadi, ya. Gelas bekas ini tadi sama mangkoknya, ya kan? Terus kita juga membutuhkan gunting tentu saja, dan kita membutuhkan lem. Kita butuh lem, kita butuh double tape atau juga boleh selotip biasa ya, boleh. Terus kita butuh benang, boleh pakai benang jahit boleh, benang yang lebih besar boleh. Atau kalau nggak ada, tali rafia pun bisa. Tali rafia bisa ya. Nanti tali rafianya kita bisa buat lebih tipis lagi, bisa. Dan kemudian kalau misalkan nggak ada lem yang lebih kuat ya, kita bisa pakai lem putih juga boleh ya. Nah, kemudian kalau ada benang wol, mau pakai benang wol boleh. Apa saja yang ada di rumah. Tidak harus membeli ya adik-adik, apa saja barang bekas yang ada di rumah bisa kita pakai. Nah, ini dia dari tadi Kak Oke cari-cari yang namanya spidol. Nah, spidolnya kita pakai buat ukur Kak. Kita mau ukur. Nah, caranya kita ukur ketinggiannya supaya sama ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Kita tandain aja dengan spidol ketinggiannya. Supaya ketinggiannya sama. Nah, setelah itu setelah kita beri tanda, kita potong. Nah, hati-hati memotongnya. Ya, kita potong. Iya, harus lurus. Jangan naik turun atau mencong-mencong, Kak. Nah,
setelah kita potong seperti ini ya, dengan ketinggian yang sama dengan mangkoknya yang nanti akan menjadi lumbung ya. Nah, kita akan membutuhkan ini tadi 14 ya. Mangkoknya kita butuh 2 untuk lumbung kanan dan lumbung kiri. Nah, kemudian Kak, talinya, nah kita bisa pakai tali rafia. Tali rafia kita pakai lebarkan gini, ini bisa kita bagi, kita sisir, kita potong gini, bisa kita tipiskan saja Kak. Nih, seperti ini. Atau mau pakai benang boleh ya. Nah, kemudian kan pendek ya Kak, enggak apa-apa, nanti kan dengan ini kita bisa sambung lagi ya. Nah, ini Kak Oke berikan contoh dulu. Nah, kita masukkan di sini seperti ini. Nah, kalau sudah bisa dikencengin. Nah, supaya enggak geser-geser talinya, kita bisa rekat, kita apa Kak? Isolasi. Iya, supaya dia enggak geser-geser Kak. Kita bisa pakai isolasi ya, supaya nanti dia tetap diem talinya. Nah, ya. Terus kita sambung lagi ya. Nah, bentar, kalau kita udah potong kira-kira kan ada beberapa seperti ini ya. Nah, kita akan sambung. Kita sambung dengan yang berikutnya. Kita ikatkan lagi. Nah, yang berikutnya. Nah, terus semua Kak, sampai semuanya 7 ya Kak ya. 7 kan, 7 ke sana. Terus di ujungnya dikasih mangkok. Nanti hasil jadinya seperti ini. Nah, hasil jadinya seperti ini nih Kak. Nah, tapi ini kan bisa geser-geser ya Kak. Nah, satu dengan yang lain bisa kita rekatkan dengan isolasi atau juga bisa dengan double tape tadi Kak. Ya, dengan double tape juga bisa direkatkan. Nah, kalau dengan isolasi, adanya isolasi, kita rekatkan aja seperti ini Kak, biar nggak geser-geser. Nah, terus kita rekatkan lagi dengan yang di depannya Kak, biar nggak geser-geser. Kalau mau pakai double tape, juga bisa. Nah, kalau ada double tape di rumah, bisa pakai double tape. Nah, tadi itu benang dipakai apa? Kalau mau pakai benang, nggak pakai tali rafia juga bisa ya. Nah, kalau dengan double tape kita tinggal rekatkan aja dengan double tape di sini Kak. Oh gitu ya. Nah, satu dengan yang lain. Jadi mereka akan mereka akan bertempelan dah satu dengan yang lain, nggak geser ke kanan ke kiri. Nah, bisa kan Kak? Jadi dah. Jadi Sama kan kayak itu. Nah, kemudian untuk mainnya, biji-bijinya itu kita bisa pakai entah biji kacang atau kita bisa pakai biji jagung bisa. bisa ya. Nah, pakai biji kacang. Oh, biji kacangnya tuh Cekungannya itu diisi masing-masing 5 atau 7. Kalau 5 semua. Kalau 7 semua. Nah, sama, kalau sama. nggak ada Kak, nggak ada biji jagung, nggak ada biji kacang, nggak usah beli juga. Kalau kertas bekas kan pasti ada kan ya di rumah. Nah, betul, bisa kertas bekas diremas-remas Kak, diisikan. Nah, kertas bekas diremas-remas, diisikan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kan gampang aja nih Kak, kertas bekas. Nah, boleh juga. Nah, tinggal diremes-remes aja begini. Tinggal Jadi digigit-gigit ya. kita bisa main. Nah, gitu kan. Nah, ternyata gelas bekas itu bisa dimanfaatkan, ya. Nah, bisa berkreasi
dan ini permainan tradisional yang sudah hampir tidak pernah dimainkan oleh adik-adik sekarang. Mereka sudah sibuk main dengan gadget. Nah, ini bagus sekali. Ya, kita bisa melestarikan permainan tradisional. Gitu. Kak, tapi ini masih ada sisanya kok, Kak. Masih? Boleh kalendri pinjam nggak? Kak Lendri mau bikin apa? Kalendri mau bikin sesuatu yang bisa dipakai untuk adik-adik di rumah buat menyimpan pensil. Oh, Ya. oke. Gimana Kak bikinnya? Caranya gini. Ini kan ada Mau butuh yang botol. ini ya? Ha-ha. Ini ada botol bekas. Kalau kalian habis beli minuman di luar atau di toko atau Indomaret, botolnya tuh jangan kalian buang. Bisa kalian simpan buat bikin kreativitas. Yang diperlukan juga sama, yaitu gunting. Kalian perlu gunting buat gunting botolnya seperti ini. Nah, setelah setelah botolnya digunting, Ha-ha. bentar ya. Jadinya kayak gini, botolnya segini. Boleh terserah mau tinggi atau mau kecil seperti ini boleh ya. Jadi Terserah. kita potong dari sini juga bisa ya Kak? Ya? Nah, setelah kalian gunting botolnya, jadinya seperti ini. Diapakan Kak? Nanti kalendri punya kertas origami. Bisa kalian botol yang sudah kalian gunting tadi bisa kalian gulung pakai kertas seperti ini. Dia harus menyatu ya, pakai kertas yang besar kalau botolnya besar. Kalau botolnya sedang, boleh pakai kertas yang sedang juga. Setelah itu, boleh dilipat bagian bawahnya supaya rapi. Setelah dilipat seperti ini, kalian boleh bikin matanya. Matanya. Kalian tempelin, potong kertas kecil seperti ini. Kalian bikin kertas kecil buat bola seperti ini untuk bikin matanya. Setelah itu, kalian tempelin di sini. Tuh. Lalu, Jadi seperti ini. Oh, keren ya. iya, ada lagi, Kak, kumisnya. Kalian boleh pakai kumis atau bikin mulutnya seperti ini, Kak. Boleh. Kayak kucing Kak, juga ada boleh. kumisnya. Ada kumisnya. Terus, kalian juga boleh tambahin tanduknya. Wow. Oh, kalau Kayak pakai begini kayak aku jadi ingat kelinci Kak. Kayak Telinganya. Jadi, Ah, Dia punya mata, telinganya punya panjang. kumis punya telinga. Nah, Mm-mm. jadinya nanti seperti yang ini. Oh, oke. Bisa kalian pakai buat naruh pensil, bisa kalian pakai buat nyimpan pulpen, dan tadi bisa juga kita pakai buat nyimpan gunting untuk yang besarnya. Gitu. Kalau yang gede ini bisa untuk HP juga ini, Kak. Oh, Bisa juga Kak Iya, buat kalau HP ada Kak. HP ini bisa ya. Iya, buat. Oh, Jadi, taruh HP. Oh, tempat iya, pensilnya betul. itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti naruh HP, gunting, dan pensil gitu. Ternyata barang bekas ini bisa kita pakai untuk berkreasi. Iya benar Kak. Iya. Gimana? Gitu. Kak Ronald tertarik? Oh, ini Berkreasi? tertarik, keren. Iya. Dimanfaatkan. Iya. Nah, ini Iya daur ngomong-ngomong, ulang. permainan congkak ini bisa main sendiri nggak Kak? Oh, congkak. Oh, kakak pikir congkak. Loh, gimana sih mainnya? Dari tadi banyak dijelasin tapi nggak dijelasin cara mainnya. Cara Kita mainnya kan nggak gimana? tahu. Gimana cara mainnya? Gimana? Dapatkan satu orang di sini, satu orang di sini. Berhadapan. Berhadapan. Terus? Ini kan yang punya orang lain ini kan main lagi. Di Oh. setiap tempatnya ini diambil tangannya. Gak boleh ambil di teman orang lain. Ambil di tempat gunakan sendiri. Oh, jadi di awal itu Kak, ambil dari cekunganmu sendiri. Terus ini lumbungmu ada di sebelah kanan. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi Untuk nentuin menang dan kalahnya gimana? cara kita nanti tahu menang atau kalah itu siapa yang punya biji yang Lebih paling banyak. yang lebih banyak. Jadi ini
ya. Mainnya giliran gini Kak, kalau langkah awal harus dari cekungannya sendiri. Kalau lewat di di lumbungnya, jadi kayak gini ya Kak, lewat di lumbungnya kan di sebelah kanan harus diisi. Tapi kalau lewat di lumbung lawan jangan diisi. Nanti kalau Kakak habisnya pas di lumbung, biji habis, Kakak bisa mulai ambil lagi. Belum ganti lawan yang main. Nah, tapi kalau Kakak habisnya pas di cekungan yang kosong, nah itu berarti selesai Kak. Nah, atau kalau yang main yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, kalau di cekungan yang kosong di cekungannya sendiri, maka biji yang ada di hadapanmu diambil masuk lumbungnya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau habisnya di cekungannya lawan, nggak bisa Kakak ambil dari punya sendiri ke sana, kan ini milik sendiri, gitu kan? Seperti itu mainnya. Asik banget Kak. Dan dengan main ini kita belajar loh Kak ya. Belajar, coba Rema belajar apa dari bermain congklak? Bersabar dan tekun, karena harus tunggu giliran ya. Karena kadang lawan itu nggak habis-habis main terus gitu ya, jalan terus ya. Kalau Kit belajar apa dari permainan congklak? Oh, belajar hitung, karena hitung Kak. Hitung dan juga mesti jujur loh Kak. Jujur Mesti jujur. Karena apa? Ketika kita masuk, kita tiap cekungan kita isi satu. Jadi mesti jujur. Belajar jujur. Terus ini juga nggak cuma anak-anak yang main, orang dewasa juga bisa. Dan bahkan kalau nggak ada teman main, gitu ya, main sendiri juga bisa. Bisa nggak Rema? Kit main sendiri? Caranya gimana? Oh, satu orang berperan jadi dua pemain. Ayat tadi Kak, kita bisa tempel juga ya. Kita bisa tempel, bisa ingat. Aku jadi ingat loh Kak. Ayat tadi kan congkak dan congklak. Jadi kalau main kita ingat. Nah, ini tadi kita bisa lem ayatnya. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Aku lem ya Kak ya. Aku tempel di lumbung. Nah, tempel di lumbungnya supaya kita kalau main kita ingat ayat firman Tuhan ini. Nah, ini untuk lumbung yang kuning. Nah, jadi kita setiap kali main congklak kita ingat firman Tuhan. Bermain sambil belajar firman Tuhan. Keren. Gitu Kak. Nah, nanti kita main ya Kak ya. Boleh. Tapi Sore juga. bener ya? Bener. Oke. Nah, tapi sebelum kita main Kak, ya kita akan berdoa dulu dan kita akan mengakhiri kreativitas Rocky ini. Ya, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk Kak Rona, yuk yang berdoa. Iya dong. Yuk Kak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kali ini kami bisa belajar firman Tuhan melalui permainan congklak. Kiranya firman Tuhan, Amsal pasal 16 ayat 18 kami ingat terus bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada tidak sombong, tidak congkak, tapi rendah hati dalam segala kehidupannya. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik sampai di sini kami menemani kalian dalam kreativitas Rocky. Nantikan edisi berikutnya kreativitas Rocky. Dan satu salam terakhir dari kami semua. God bless you. Dadah, sampai jumpa. Yuk kita main. Ayo Kak.